Ekonomi kreatif tumbuh hingga kurang lebih 6%. Ini capaian yang sangat fantastik di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan guys ya. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Kita akan membahas bagaimana kesempatan untuk kita semuanya mendapatkan dan memberikan impact di dalam bisnis digital marketing, dan kita akan ngobrol langsung dengan seorang wanita entrepreneur yang sudah nggak asing lagi, yaitu Grace Tahir. Halo Pak. Grace, apa kabar nih? Baik, ini terima biasanya kasih. you banyak bertanya, sekarang ditanyain ya. Paling takut itu, lebih nakutin betulnya. Gitu ya. Nah, seorang Grace Tahir saya kira semuanya tahu ya. Bagi saya ini saya dari lama kepingin tanya Grace. I think you kind of person that stay outside the box ya. Dari seorang yang bekerja dalam entrepreneur, lalu juga sebagai YouTuber, sudah berapa channel ya YouTuber? 6-7 kali? Oh, channelnya cuma satu, kalau channel cuma satu. Produknya banyak ya? Ya, ada berapa video dan lain sebagainya. Video dan lain sebagainya. Ya. Dan so mungkin bisa menceritakan ya the journey of seorang Grace Tahir sendiri sampai you menjadi YouTubers. Oke. Kalau masalah mau jadi content creator lah, bukan YouTuber juga sih betulnya ya. Itu karena pertama-tama Pak itu dimulai pas lagi pandemi sebetulnya. Tahun 2020-an kita kan semua di rumah, kita kan nggak kerja. Jadi saya tuh emang dari itu suka entertainment business. Penjadi film dari kecil kan. Nggak pernah kesampaian, nggak boleh juga pas itu. Jadi akhirnya saya pakai Instagram Live, connect sama teman-teman atau yang selebriti terkenal, public figures, mulai interview mereka pakai Instagram Live aja. Terus melihat kayaknya kok ada tractionnya, orang mulai tertarik dan sebagainya. Akhirnya bikin perusahaan tahun lalu namanya Everest Media. That's a simple short journey of what I've been doing. Wow, yang cukup viral years ago itu tentang TikTok You ya. Sampai sekarang orang ngomong seorang Grace Tahir menjadi Indri Benz dengan private jet. Setahun ya. So what is the message behind it? Message-nya betul quite simple, betulnya bukan untuk menyindir orang tersebut ya, tetapi sebetulnya lebih ke kita semua sebagai konsumen media, di mana kita itu harus lebih kritikal. Misal contohnya let's say deh Pak Jimmy nih ya, sekarang mulai ngeflex terus jualan investasi bodong. Bapak kita nggak bisa stop, karena kan hak Bapak untuk bikin konten. Tetapi kita sebagai konsumen kita harus hati-hati. Wait, kenapa Pak Jimmy sekarang kok mulai jualan investasi? Padahal kan dia udah pendeta, apa terjadi? Nah kita tuh harus lebih menanyakan why. Itu adalah betul intinya sih Pak. Wow. tapi feel like the other side ya. Yeah, maybe I don't know why. It was a short. Maksudnya gini, itu pas proses bikin itu semua cepat banget. Cuma di grup kita ngomong sama tim, cuma ada 2 orang timnya pas itu. Oke, let's do it. Terus besoknya langsung shoot one take udah selesai. Jadi nggak mikir panjang-panjang lebar betulnya gitu. Tapi itu quite very kreatif ya. You give the very simple education untuk kita semuanya, not to get rich quickly, karena semua kekayaan itu adalah proses dan juga berkat daripada Tuhan sendiri ya. Amin. Dan you memberikan statement khususnya untuk teman-teman generasi muda yang hidup dalam dunia maya, lalu menggunakan sebagai content creator, kadang-kadang nggak memberikan satu authenticity dalam kontennya sendiri ya. Ini luar biasa. Tapi setelah you membuat itu and then tiba-tiba 1 juta viewer itu, how do you feel? Actually kita bikin PT-nya sebelum video itu keluar loh. Oh gitu ya? Sebulan sebelum udah bikin PT-nya, Februari. Itu video di bulan Maret, jadi saya gak tahu kenapa. Ya saya pikir ya Tuhan membuka jalan lah, itu begitu sih Pak gitu loh. Tapi pas lagi saya itu viral tuh saya lagi di Singapura, saya benar gak sadar. Terus ada orang repost, saya ada oke. Ya udah oke, good gitu. Tapi kayak gak ada pemikiran apapun juga sebetulnya sih. Cuma I'm so thankful that's the word. Wow. Jadi Grace, kalau kita bicara Everest Media ya, dari kata namanya aja Everest, ingin at the top gitu ya. Can you tell us a little bit Everest Media sendiri, visi misinya? Sure. Jadi kan seperti gunung gitu kita harus memanjat ya, harus terus climbing, jangan pernah jangan pernah stuck di satu tempat saja. So I think that's the key the key of Everest Media. Kalau untuk visinya sih Pak, sebetulnya mungkin seperti kayak Bapak sama ya. Kita bikin podcast kayak begini untuk benar-benar membantu generasi selanjutnya melalui media. Karena media itu banyak sekali di Indonesia sekarang, bahkan di luar negeri. Banyak yang negatif, banyak yang positif. Kita beri satu suara yang positif saja sih Pak gitu loh. Untuk menetralisasi apa yang sudah negatif. So that's always been my message. Dan kita bikinnya yang entertainment, yang fun, tapi juga educational. So that's always been the message for Everest Media. So untuk Everest Media, mostly you educate a lot of young generation tapi maybe? Enggak, ya tapi bukan education as in yang serius, tapi lebih kayak contoh video itu lah. You know, message-nya ada funny-funnynya, ada lucu-lucunya kayak begitu, lebih in a light way.
Jadi mostly kan dealing with so many content creator lah ya dalam dunia maya dan TikTok dan all of kind of a new tools right now ya. Jadi kalau bicara tentang content creators ya, untuk teman-teman yang mungkin melihat dalam satu cerita untuk Indonesia ini, mungkin Chris bisa memberikan tips gimana sih nowadays 2023 ya untuk seorang mau menjadi content creator yang memberikan impact kepada bangsa sendiri. Sure, menurut saya sih know yourself. Harus tahu apa sih yang kamu itu ada yang benar-benar special yang bisa membantu Indonesia. Saya nggak tahu, bisa contohnya Hator bisa pinter bikin makanan Indonesia, tempe dibuat kayak gini-gini, seorang pinter bicara, seorang pinter nulis, apa itu juga you can do, find your best skill and be yourself. Jadi jangan try to hack algoritmenya TikTok. Oh, karena trending gue bikin kayak begini. Then you're not authentic and then you are just copying somebody else gitu loh. Banyak orang kan suka bilang, Grace kalau bikin podcast seperti Denny Sumargo atau seperti Deddy Corbuzier. Lalu saya bilang, ngapain saya copy mereka? Mereka udah ada mereka diri sendiri, ngapain saya copy mereka? Kalau saya copy berarti saya kawinnya mereka dong. What's the purpose gitu loh? They want the original, they don't want me as the kawinnya Denny Sumargo kan. So I think at the end of the day, find your strength, find your one skill, and be authentic, be yourself. Your voice is yourself, gitu aja sih Pak. So kalau number one, of course ya, you have to be authentic and mempunyai content message lah, at least your life message ya. Nah, seorang Grace Tahir melihat Indonesia dengan bonus demografi, everybody looking forward 2045 ini. Sebagai seorang entrepreneur, seorang content creator, lalu juga menjadi so many hosts on the YouTube itu ya. Kalau you ngelihat bonus demografi di Indonesia sendiri, what do you think? What do you see? Positif sih, optimistik. Maksud saya, walaupun dengan banyak berita di mana kayak ini kesannya anak generation C begini-begini, generation Alpha kayaknya wah gini-gini. Menurut saya kita harus terus optimistik ya. Dan saya yakin orang Indonesia juga di bawahnya Presiden Jokowi selama ini sudah mulai ada satu mindset yang berubah gitu loh. Dimana nggak kayak zaman dulu yang just happy, be themselves, be content, atau be complacent. Tapi terus lebih kreatif, lebih pintar, lebih mau belajar. I think orang Indonesia benar-benar sangat resilient sekali. That's one thing I found about Indonesian. Resilient loh mereka. Contohnya kalau kita melihat kayak kasus banjir. Mereka kesel, komplain. Tapi setelah itu mereka tetap aja happy dan kerjakan whatever they gotta do gitu loh. Jadi I think for me and for all of us yang bikin konten ini sekarang, menurut saya ya kita harus memakai the character of this next generation to the best advantage. Terus nge-push aja mereka punya creativity, terus nge-push mereka punya to be inspiring, terus push mereka punya resilience. That's what our job is gitu loh. So I'm very optimistic Pak Jimmy gitu. So banyak orang ngomong memang bonus ya, either bonus atau beban sih sebenarnya. We can see both way. Tapi kalau kita ngelihat Gen Z atau millennial generation ya, lately kan begitu banyak ya, karena begitu banyak media, and then people get frustrated, gua nggak bisa seperti mereka sih ya. And then nowadays there's so many mental health issue yang in my generation those things is not heard. I know. Ya suddenly tiba-tiba kind of strawberry generations itu ya. Dan how do you tackle, how do you give insight ya, maybe untuk teman-teman the young generation watching this program ya, dari Grace Tahir, dan I'm sure you have a kid juga ya, bagaimana mereka bisa mengatasi peer pressure melalui atau lewat social media sendiri ini. Ya, jadi mungkin Pak Jimmy saya kasih example-nya adalah perusahaan Maipada Hospital dan juga Everest Media. Maipada Hospital kan kebanyakan adalah orang-orang kerja sana, kebanyakan adalah sudah lebih yang tua ya. Jadi ada generation C ada, coba kan adalah mungkin I would say millennial ke atas. Kalau Everest benar semuanya adalah generation Z. Jadi pas pertama kerja itu langsung kerasa banget beda generation Z sama generation yang lebih tua gitu loh. Tetapi saya nggak bisa bilang bahwa mereka tuh semuanya negatif yang generation Z gitu loh. Memang caranya saja yang beda sih menurut saya sih Pak Jimmy. Dan menurut saya gini loh, ada beberapa prinsip yang kita harus pertahankan. Misal contohnya masalah disiplin, masalah quality work, masalah manners, itu semua sudah harus, integrity itu semua udah harus, mau apapun juga umur kamu itu dipertahankan. Nggak bisa kita mengkok-mengkok lah gitu. Kamu kalau korupsi uang di perusahaan ya kita nggak bisa mau umur 50, 20 tahun out gitu aja. Tetapi cara menurut saya yang penting adalah cara mereka komunikasi. For us yang lebih older kita merasa lu nggak sopan. Padahal actually it's just the way they talk gitu loh. Ini satu hal ya Pak Jimmy. Saya nggak tahu mungkin tim kalian kayak begini nggak sama. Saya suka tanya gini, tim kapan nih YouTube-nya bisa selesai?
zaman mereka kalau zaman dulu yang di generation X ke atas bisa gini, tanggal ini jam ini kan. Kalau anak-anak muda sekarang gini, aman, sedang loh. Maksudnya aman tuh artinya apa gitu kan, saya bingung gitu. Tapi I know what they mean. They're not trying to be disrespectful. It's just the way they talk is like that gitu. Jadi saya kadang suka train mereka, lebih more specific, nggak bisa bilang aman-aman doang saja gitu. Bos saya nggak aman gitu, kamu ngomong kayak begitu gitu loh. Jadi it's just communication aja menurut saya sih, understanding aja sih Pak gitu loh. Ya kalau tim saya selalu ngomong siap. Iya, gaskan gitu. Tapi sekarang saya rubah, gue nggak mau lu ngomong siap, laksanakan. Lebih enak. Grace, kalau kita ngelihat ya sebagai content creator dan bagaimana peranan daripada teman-teman ya, khususnya mereka yang mempunyai all kind of YouTubers, content creator di media ya, memberikan impact kepada society, kepada Indonesia in the positive way. Saya kira ini salah satu daripada misi utama Everest Media ya. Atau what kind of product is that can bring positive impact kepada generation? Wow, itu kayak menurut saya banyak sekali ya Pak Jimmy ya. Produk secara fisik dan produk digital semuanya bisa bikin impact sih. Dan karena mungkin yang saya perlu tambahin adalah begini Pak Jimmy. Banyak orang tuh pengen bikin impact tapi ketakutan atau intimidated. Karena kesannya kayaknya saya cuma satu hal kecil, siapa saya gitu loh. Tapi menurut saya impact itu nggak harus langsung bisa mengubah seluruh generasi. Contohnya bisa aja mulai dari keluarga kamu, dari tetangga kamu, dari teman-teman gereja kamu, apapun itu juga lah. Maunya small thing that you can do. Tadi saya tanya Pak Jimmy itu baju bagus sekali bikinnya kan. Maksudnya from just she design jaket ini buat Anda, tapi saya bisa pakai untuk lebih luas lagi. Maksudnya start from somewhere aja. Jadi jangan terlalu mikir terlalu heboh, tapi start from small. Terus bangun that kind of credibility, baru lama-lama pasti terjadi juga sih Pak Jimmy. I think that's the message sih. So dari seorang Grace Tahir dari dunia corporate culture lalu membangun Everest Media tadi dari generasi X baby boomers mungkin and then now Gen Z atau millennial under Gen Z dan sebagainya ya. Apa sih what is the greatest challenge ya di dalam membangun Everest Media sendiri? Ya, menurut saya competition sih pasti susah ya. Karena kan tadi Pak Jimmy juga bilang banyak banget sekarang content creators. And I think to a certain degree semua itu adalah content creator. As long as you have social media, you are a content creator ya kan. Jadi kita mau berkompetisi tapi hati-hati jangan sampai kita tuh jatuh dalam ikutin tren yang kita sebetulnya nggak pengen. Jadi visi harus jelas and bertahan pada visi tersebut. Karena saya jujur aja suka ini kayaknya kok view-nya dikit ya. Mendingan gue bikin itu deh, gampang dapat view-nya gitu loh. Tapi untuk mempertahankan dan meng-convince tim kita bahwa it's okay guys, we are here for the long run. Itu menurut saya adalah the biggest challenge for Everest Media. Jadi keeping to your vision but maintaining to make sure it's sustainable. That's always the biggest challenge. So kalau ada temen-temen nih dia punya konten gitu ya, lalu how do they become atau joining Everest Media? Oh, I don't know. I mean, we are open for collaboration, so I don't know. Whatever. I always talk to different people, so hey, just hit me up. Jadi Everest Media kan mostly selain sebagai kind of holding ya, is it right? Yeah. And then you have so many content or so many product or so many channels ya. And then there's so many maybe young people that watching this program. Aku mau join deh ke Everest Media, so they just send their proposal back to you guys. Right. So one of the things that we're looking for adalah actually a media company tapi yang lebih baru mulai-mulai. Tapi di different different audience-nya. Contohnya kita ada yang e-sports, kita ada contohnya yang webtoon, kita ada yang news. Jadi let's say you are starting a media company di family, I'll be interested to talk to you. Jadi usually you just email, ada email kan ada di saya punya Instagram. People can just email and we actually check every single email. Kecuali kalau kita minta jual-jual barang itu biasanya kita cekin aja sih. Kita bantuan jual tanah itu biasanya kita cekin sih. Wow, so guys, let's check it out. Semua kegiatan Everest Media, and then you can be inspired, and then you can just contact Everest Media. Let's watch this video. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk acara yang lebih asyik lagi di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.